Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fedimas. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Brebes. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks, dosen pengampu Nuki Andityasari MPD. Nah, soal yang diberikan, yang pertama, carilah 3 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik aljabar linear dan matriks pada sistem informasi. Yang kedua, buatlah review dari 3 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan satu, inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal; dua, relevansi artikel jurnal dengan topik; tiga, kontribusi atau dampak artikel jurnal pada sistem informasi. Kemudian yang terakhir, membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapat. Nah, kita langsung lanjut ke reviewnya. Jurnal yang pertama dengan judul penerapan data mining untuk memprediksi penggunaan daya listrik pada PT PLN Persero Rayon Medan Selatan dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Jurnal ini adalah jurnal Sainticom atau Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer, ISSN 2615-3475. Volume dan halaman: volume 20 nomor 1 halaman 20 sampai 27 dengan tahun terbit yaitu 2021. Penulisnya ada Nofrizal Nazeriandi Siregar, Yohani Syahra, Muhammad Saifuddin. Diterbitkan pada tanggal 5 Juli. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi penggunaan daya listrik di PT PLN Persero Rayon Medan Selatan dengan menggunakan teknik data mining. Nah, metode prediksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil dari algoritma regresi linear berganda diharapkan dapat memudahkan pihak PLN dalam memprediksi kebutuhan daya di masa yang akan mendatang. Itu abstraknya. Kemudian ada pendahuluan. PT PLN Persero Rayon Medan Selatan menghadapi berbagai masalah dalam menyediakan tenaga listrik, seperti pemadaman bergilir dan kenaikan tarif listrik yang tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan berlebihan dapat menyebabkan pemborosan biaya yang menumpuknya stok. Dengan penelitian ini bertujuan untuk memprediksi penggunaan daya listrik dengan menggunakan teknik data mining, khususnya regresi linear berganda. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu PT PLN dalam merencanakan dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Itu adalah pendahuluannya. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode teknik pengumpulan data, di mana terdapat metode yaitu wawancara, observasi, algoritma sistem, dan implementasi dan pengujian. Inilah metode penelitiannya. Nah, kemudian selanjutnya ada hasil dan juga pembahasan. Nah, dalam artikel ini metode regresi linear berganda berhasil digunakan untuk memprediksi penggunaan daya listrik di PT PLN Rayon Medan Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa model ini dapat memberikan prediksi yang akurat mengenai kebutuhan daya listrik berdasarkan data yang ada. Itulah hasil dan pembahasannya. Kemudian ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode regresi linear berganda efektif dalam memprediksi penggunaan daya listrik di PT PLN Rayon Medan Selatan. Itulah kesimpulan dari jurnal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada referensi. Nah, referensi ini ada beberapa. Yang pertama ada E.J. Meni tentang problematik yutis PT Perusahaan Listrik Negara Persero dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Hukum Ekonomi Bisnis tahun 2013. Kemudian yang kedua ada Yuli Mardi, data mining klarifikasi menggunakan algoritma C4.5 Yuli Mardi tentang jurnal Edik Informatika nomor ISSN
titik 2 2407/0491 gitu. Kemudian selanjutnya ada kritik metode. Nah, metode regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, seperti asumsi bahwa hubungan antara variabel selalu linear. Kemungkinan adanya hubungan kuat antara variabel yang dapat membingungkan hasil, keterbatasan data yang tidak mencakup semua faktor yang mempengaruhi penggunaan listrik, risiko model terlalu rumit sehingga tidak akurat, dan kurangnya pengujian untuk memastikan model bekerja dengan baik pada data baru. Itulah kritik metodenya. Kemudian kualitas analisis. Nah, kualitas analisis dalam jurnal ini baik dengan metodologi yang jelas, pengumpulan data yang kuat, penerapan teknik data mining yang relevan, dan kesimpulan yang akurat, meskipun ada beberapa kelemahan yang diakui dalam metode regresi linear berganda yang digunakan. Kemudian selanjutnya relevan dengan topik. Nah, pada artikel ini membahas metode regresi linear berganda yang merupakan salah satu aplikasi langsung dari konsep matriks dalam pengolahan data. Nah, penelitian ini juga mendukung tren terkini dalam pemanfaatan data mining untuk memecahkan masalah energi sehingga relevan dengan perkembangan teknologi di bidang energi dan distribusi listrik. Nah, selanjutnya ada kontribusi pada teori penelitian. Nah, penelitian ini berkontribusi pada teori penelitian dengan menerapkan metode regresi linear berganda dalam data mining untuk memprediksi penggunaan daya listrik yang memperkaya pemahaman tentang peramalan dalam manajemen energi dan memberikan dasar untuk penelitian selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada hubungan antar artikel. Penelitian jurnal berfokus pada prediksi penggunaan daya listrik di PT PLN menggunakan metode regresi linear berganda. Tema yang diangkat adalah energi, dengan penekanan pada prediksi kebutuhan daya untuk merencanakan distribusi listrik secara lebih efisien. Kemudian ada perbedaan dan persamaan. Nah, menggunakan metode regresi linear berganda untuk membuat prediksi berdasarkan data historis. Perbedaannya terletak pada fokusnya yang lebih spesifik di sektor energi. Kemudian ada ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Nah, jurnal ini mengusulkan pendekatan baru dalam memprediksi penggunaan daya listrik dengan penerapan metode regresi linear berganda dalam konteks data mining. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah sistematis dalam pengumpulan, pembersihan, dan analisis data untuk menghasilkan model prediksi yang akurat. Kelemahan pada artikel tersebut mencakup keterbatasan dalam kualitas dan kelengkapan data yang digunakan, asumsi linearitas dalam model regresi linear berganda yang mungkin tidak mencerminkan kompleksitas hubungan variabel, serta kurangnya analisis mendalam mengenai evaluasi dan validasi model prediksi yang dihasilkan, yang dapat mempengaruhi akurasi dan keandalan hasil prediksi penggunaan daya listrik di PT PLN Medan Selatan. Hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam artikel ini meliputi peningkatan kualitas data yang digunakan, penerapan metode analisis nonlinear, pertimbangan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penggunaan daya listrik, analisis validasi model yang lebih mendalam, serta eksplorasi teknik data mining lainnya untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan komprehensif. Nah, hal yang perlu dikembangkan dalam artikel tersebut meliputi penambahan analisis tentang dampak faktor eksternal terhadap penggunaan daya listrik, eksplorasi metode prediksi yang lebih canggih seperti machine learning, pengembangan model yang lebih kompleks untuk menangkap hubungan nonlinear, serta integrasi studi kasus atau aplikasi nyata dari hasil prediksi untuk memprediksi konteks yang lebih aplikatif dan relevan. Nah, usulan pengembangan, peningkatan visualisasi data untuk memudahkan pemahaman serta pengembangan sistem evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan model berdasarkan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan. Hasil temuan dalam artikel jurnal menunjukkan bahwa regresi linear berganda berhasil memprediksi penggunaan daya listrik
di PT PLN Medan Selatan dengan akurasi tinggi berdasarkan variabel seperti jumlah pemakaian dan pemasangan baru. Kemudian dampak pada teknik. Penelitian ini memberikan dampak kognitif terhadap teknik prediksi data terutama dalam konteks energi dengan metode yang sederhana tetapi efektif. Regresi linear berganda dapat digunakan untuk merancang distribusi energi yang efisien. Untuk jurnal yang selanjutnya, judul jurnal yaitu penerapan aplikasi Rapid Miner untuk prediksi nilai tukar rupiah pada US dollar dengan metode regresi linear berganda. Jurnal ini diambil dari Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi dengan ISSN 2460-3465, volume dan halaman, volume 7, nomor 1, halaman 8 sampai 17. Kemudian tahunnya yaitu 2021. Dengan nama penulis Vincentius Riandaru Prasetyo, Hamzah Lazuardi, dan juga Aldo Adi Mulyono dan Tristian Lau. Tanggal 30 Mei. Selanjutnya abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi nilai tukar rupiah terhadap US dollar dengan menggunakan aplikasi Rapid Miner dan metode regresi linear. Pendahuluan pada artikel tersebut yaitu ketidakpastian dalam pergerakan nilai tukar yang dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan data historis dan atribut seperti nilai pembukaan, perubahan tertinggi dan terendah. Penelitian ini berusaha untuk menghasilkan model prediksi yang akurat sehingga dapat membantu pengambil keputusan dan pelaku bisnis dalam merumuskan strategi yang lebih baik. Itu untuk pendahuluan dari artikel tersebut. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, aplikasi Rapid Miner, linear regression, akurasi, dan evaluasi root mean square error. Itu adalah beberapa metode yang digunakan dalam artikel jurnal tersebut. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Hasil penelitian yang dibahas dalam artikel ini menunjukkan bahwa metode regresi linear cukup efektif untuk memprediksi nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, model regresi linear yang dihasilkan memiliki akurasi sebesar 95% dengan nilai threshold sebesar 30, meskipun nilai root mean square error atau RMSE yang dihasilkan adalah 14,951, yang menunjukkan bahwa performa model tersebut masih kurang baik. Itulah ada hasil dan pembahasan dari artikel jurnal tersebut. Kemudian di sini ada yang namanya kesimpulan. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode linear regression cukup baik diterapkan pada kasus prediksi nilai terakhir kurs US dollar terhadap rupiah pada tanggal tertentu. Dari hasil uji coba pada 100 data testing didapatkan nilai akurasi sebesar 95% dengan nilai threshold sebesar 30. Itulah kesimpulan dari artikel jurnal tersebut. Poin selanjutnya yaitu keaslian. Nah, keaslian ini, jurnal tersebut menawarkan ide baru dan kontribusi signifikan di bidangnya. Nah, penelitian ini mengimplementasikan metode regresi linear dengan menggunakan aplikasi Rapid Miner untuk memprediksi nilai tukar rupiah terhadap US dollar, yang merupakan pendekatan baru relatif baru dalam konteks prediksi nilai tukar rupiah di Indonesia. Kemudian ada referensinya. Ada beberapa yang saya ambil yaitu ada IDG Budiastawa, IW Santiasa, dan CRA Pramata dalam prediksi dan akurasi nilai mata uang rupiah terhadap US dollar menggunakan radial basis function
Neural Network. Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Undayana, volume 7 nomor 4 pp 309/317 tahun 2019. Ada juga dari N Kusumawati, F Mariska, dan I.D. Wijaya dalam prediksi kurs rupiah terhadap dolar Amerika dengan menggunakan metode regresi linier. Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan volume 2 nomor 3 pp 45-56 tahun 2017. Itulah referensi yang saya ambil dari artikel tersebut. Kemudian ada poin selanjutnya kritik metode. Penggunaan satu model atau fungsi saja dalam perhitungan prediksi, hal ini akan mengakibatkan ketidakakuratan prediksi apabila suatu ketika terjadi lonjakan atau penurunan yang cukup besar pada nilai tukar US dollar terhadap rupiah, sehingga perlu dilakukan proses training ulang untuk membuat model yang baru. Kemudian poin selanjutnya ada kualitas analisis pada jurnal tersebut. Analisis yang diberikan cukup kuat dengan interpretasi data yang jelas, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar dipengaruhi oleh data historis seperti harga pembukaan dan perubahan kurs. Nah, artikel menggali hubungan sebab akibat melalui model prediktif yang dibangun menggunakan rapid miner. Nah, poin selanjutnya adalah relevan dengan topik. Nah, artikel ini membahas tentang regresi linier berganda yang digunakan memanfaatkan konsep matematika dalam pemodelan hubungan variabel. Dengan menggunakan rapid miner, penelitian ini mengadopsi tren teknologi terkini dalam analisis data, menjadikannya relevan untuk bidang ekonomi, terutama dalam prediksi nilai tukar mata yang memiliki dampak luas pada stabilitas ekonomi. Nah, poin selanjutnya ada kontribusi pada teori penelitian. Nah, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana menggunakan aplikasi rapid miner untuk membangun model prediksi nilai tukar mata uang. Nah, penelitian ini tidak hanya memberikan dasar teori tentang regresi linier, tetapi juga menunjukkan langkah-langkah praktis yang dapat diadaptasi untuk penelitian serupa di bidang keuangan. Nah, hasilnya membuka peluang untuk pengembangan model prediksi yang mencakup lebih banyak faktor ekonomi. Nah, poin selanjutnya yaitu hubungan tematik antar artikel. Nah, penelitian ini mengaplikasikan regresi linier berganda untuk memprediksi nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berfokus pada sektor ekonomi. Secara tematik, jurnal ini relevan dengan jurnal 1 dan 3 karena sama-sama menggunakan pendekatan regresi linier untuk menyelesaikan masalah prediksi. Nah, jurnal ini memberikan perspektif yang berbeda dengan penerapan di sektor keuangan, melengkapi pembahasan dari sisi ekonominya. Kemudian ada poin selanjutnya, perbedaan dan persamaan. Nah, artikel jurnal ini sama-sama menggunakan metode regresi linier berganda untuk prediksi data. Fokus ini berada di sektor keuangan, yaitu memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar, sehingga pembahasannya lebih mengarah pada dampak ekonomi. Kemudian selanjutnya ada ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Nah, jurnal ini mengusulkan penggunaan aplikasi rapid miner untuk mempermudah implementasi metode regresi linier dalam prediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keunggulannya adalah pendekatan ini membuat proses analisis lebih praktis dengan akurasi tinggi mencapai 95%, sehingga bisa menjadi alat yang mudah diadopsi oleh pelaku ekonomi dan investor. Kemudian poin selanjutnya ada kelemahan. Artikel ini memiliki kelemahan dalam penyajian metode dan hasilnya di mana penyajian informasi terasa kurang jelas. Nah, metode yang digunakan hanya mengandalkan satu model regresi linier yang tidak mempertimbangkan variabel eksternal, serta hasil yang menunjukkan akurasi
95%, namun nilai root mean square error atau RMSE sebesar 14,951 yang menandakan performa model yang kurang baik. Kemudian ada poin selanjutnya, hal yang perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan. Untuk penelitian lanjutan, perlu dilakukan perbaikan dalam penyajian data dengan menambahkan visualisasi yang lebih baik, penggunaan beberapa model prediksi yang berbeda, serta mempertimbangkan variabel eksternal yang mempengaruhi nilai tukar, penggunaan dataset yang lebih besar dan beragam, serta evaluasi model yang lebih mendalam dengan metrik tambahan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan prediksi. Kemudian poin selanjutnya, hal yang perlu dikembangkan. Pengembangan yang perlu dilakukan mencakup penambahan analisis mendalam mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi nilai tukar, penggunaan metode prediksi yang lebih beragam seperti machine learning, serta pengembangan aplikasi rapid miner dengan fitur analisis data dan visualisasi yang lebih interaktif untuk meningkatkan pemahaman hasil prediksi. Kemudian poin selanjutnya ada usulan pengembangan. Nah, usulan pengembangan ini mencakup integrasi analisis faktor eksternal dan penerapan metode machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi nilai tukar yang dapat membantu pelaku pasar dan pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian ada hasil temuan. Penelitian ini berhasil memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan akurasi hingga 95%. Temuan ini dapat diterapkan dalam dunia keuangan, khususnya untuk membantu investor, eksportir, dan importir dalam memproyeksikan nilai tukar rupiah untuk perencanaan bisnis. Dan poin terakhir yaitu dampak pada teknik. Nah, artikel ini memberikan kontribusi teknis dengan menunjukkan bagaimana pengguna rapid miner dapat mempercepat dan menyederhanakan analisis data besar. Hal ini menjadi langkah awal untuk mengintegrasikan data mining ke dalam pengambilan keputusan finansial. Itulah hasil review dari jurnal yang kedua ini. Artikel jurnal selanjutnya yaitu dengan judul prediksi harga kelapa sawit menggunakan metode regresi linear berganda. Ini studi kasus PT Bakri Sumatera Plantation Tbk. Dengan jurnal Metomika, jurnal manajemen informatika dan komputerisasi akuntansi dengan nomor ISSN 2598-8565. Kemudian volume dan halamannya yaitu volume 8 nomor 1 halaman 89 sampai 95 tahun 2024. Penulis Agnes Lasmaria Elizabeth, Darwis Robinson Manalu, dan Margareta Yohana pada tanggal 4 April. Kemudian ada abstrak. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga kelapa sawit menggunakan metode regresi linear berganda. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan data harga dan produksi kelapa sawit dari tahun 2021 sampai 2023. Kemudian ada poin selanjutnya pendahuluan. Nah, fluktuasi harga yang tidak stabil ini menyebabkan kesulitan bagi perusahaan dalam merencanakan waktu panen secara tepat. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memiliki model prediksi yang akurat untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan prediksi harga kelapa sawit berdasarkan data yang ada, sehingga dapat membantu perusahaan dalam merencanakan waktu panen dan mengoptimalkan keuntungan. Itulah pendahuluan dari jurnal yang ketiga ini. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Oke. Metode yang digunakan adalah metode framework penelitian, pengumpulan data, penerapan regresi linear berganda, mencari nilai RMSE atau root mean square root mean square error. Nah, itulah metode penelitian dari jurnal tersebut. Kemudian poin selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil prediksi yang diperoleh dengan menggunakan metode regresi linear berganda untuk melakukan prediksi
harga kelapa sawit cukup akurat dengan nilai RMSE sebesar 0,24 dan nilai prediksi harga kelapa sawit pada Januari sampai Desember 2024 adalah harga kelapa sawit dengan nilai tertinggi, yaitu di bulan Januari tahun 2024 sebesar 2.276.931 kilo, dan dengan nilai terendah pada bulan Desember tahun 2024 sebesar 1.474,75 kilo. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan menggunakan algoritma regresi linier berganda memiliki tingkat akurasi yang cukup akurat. Inilah hasil dan pembahasan dari artikel jurnal tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam artikel jurnal tersebut menyatakan bahwa metode regresi linier berganda terbukti efektif dalam memprediksi harga kelapa sawit dengan tingkat akurasi yang lebih baik, seperti yang ditunjukkan oleh nilai RMSE sebesar 0,24. Model ini dapat digunakan untuk meramalkan harga kelapa sawit dari Januari hingga Desember tahun 2024. Dengan harga tertinggi diperkirakan sebesar 2.276,931 kilo pada bulan Januari dan terendah sebesar 1.474,75 kilo per kilo pada bulan Desember. Penelitian ini juga menekankan perlunya perbaikan lebih lanjut dan perbandingan dengan metode prediksi lainnya untuk meningkatkan kualitas dan akurasi prediksi harga kelapa sawit di masa depan. Nah, inilah kesimpulannya. Kemudian poin selanjutnya ada keaslian. Nah, artikel jurnal ini menawarkan ide baru dan kontribusi signifikan yang ditawarkan di bidang prediksi harga kelapa sawit. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda, artikel ini memberikan pendekatan sistematis untuk memprediksi harga kelapa sawit berdasarkan variabel-variabel seperti tahun, bulan, harga minyak, dan jumlah produksi. Kemudian poin selanjutnya ada referensi. Nah, referensi dari jurnal tersebut ada beberapa yang saya ambil. Ada yang pertama ada Emma Agasta, Imam Kholisodin, D.E.R tahun 2018 tentang prediksi jumlah produksi kelapa sawit dengan menggunakan metode Extreme Learning Machine atau ELM, pengembangan teknologi informasi dan ilmu komputer 2 nomor 11. Nah, poin selanjutnya ada kritik metode. Metode yang digunakan dalam artikel ini mencakup kelemahan seperti penggunaan hanya 4 variabel independen yang mungkin tidak cukup untuk menangkap kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi harga kelapa sawit. Ketergantungan pada data historis yang terbatas dari tahun 2021 hingga 2023. Asumsi linearitas yang mungkin tidak selalu berlaku dalam konteks pasar yang dinamis, serta kurangnya validasi eksternal yang penting untuk menilai keandalan model prediksi yang dikembangkan. Kemudian poin selanjutnya ada kualitas analisis. Nah, artikel ini menyediakan analisis mendalam mengenai prediksi harga kelapa sawit dengan menggunakan regresi linier berganda. Nah, hubungan antara variabel-variabel seperti harga minyak mentah dan produksi kelapa sawit ini terhadap fluktuasi harga dijelaskan dengan baik. Poin selanjutnya ada relevan dengan topik. Nah, pada artikel jurnal tersebut, melalui penggunaan regresi linier berganda untuk analisis data harga kelapa sawit, penelitian ini relevan dengan topik tren global di sektor agribisnis, di mana prediksi berbasis data historis menjadi alat penting untuk mengatasi fluktuasi harga dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan relevansi dengan teknologi dan kebutuhan industri pada saat ini. Kemudian poin selanjutnya ada kontribusi pada teori penelitian. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk memprediksi harga kelapa sawit berdasarkan data historis. Nah,
Artikel ini bisa menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dengan menambahkan faktor lain seperti dampak iklim atau perubahan permintaan pasar, sehingga dapat membantu sektor agribisnis dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih mendalam. Kemudian poin selanjutnya yaitu hubungan tematik antar artikel. Nah, penelitian ini membahas prediksi harga kelapa sawit dengan regresi linear berganda yang fokus pada sektor agribisnis. Temanya berhubungan dengan jurnal 1 dan 2 karena sama-sama menerapkan regresi linear berganda untuk memprediksi hasil berbasis data historis. Nah, artikel ini memberikan cakupan tambahan dengan menyoroti aplikasi metode ini di bidang agribisnis yang berbeda dari sektor energi dan keuangan di jurnal lainnya. Kemudian poin selanjutnya, perbedaan dan persamaan. Nah, persamaannya adalah tetap menggunakan regresi linear berganda sebagai metode prediksi berbasis data historis. Maka jurnal ini berbeda karena fokusnya pada sektor agribisnis, yaitu memprediksi harga kelapa sawit untuk membantu perusahaan. Nah, poin selanjutnya yaitu ada tentang ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan. Nah, artikel mengusulkan penggunaan metode regresi linear berganda sebagai pendekatan baru untuk memprediksi harga kelapa sawit dengan memanfaatkan data historis harga dan produksi dari tahun 2021 sampai tahun 2023 itu. Nah, poin selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan pada artikel tersebut mencakup keterbatasan variabel yang hanya menggunakan 4 faktor, ketergantungan pada data historis yang terbatas dari tahun 2021 hingga 2023, asumsi linearitas yang mungkin tidak selalu berlaku, risiko overfitting serta kurangnya validasi eksternal yang penting untuk menilai keandalan model prediksi yang dikembangkan. Poin selanjutnya ada hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk penelitian lanjut perlu diperbaiki dan ditingkatkan dan melakukan perbandingan antara metode regresi linear berganda dengan berbagai metode alternatif. Menambah variabel independen yang relevan menggunakan data historis yang lebih panjang serta melakukan validasi eksternal untuk meningkatkan akurasi dan keandalan model prediksi harga kelapa sawit. Kemudian poin selanjutnya ada hal yang perlu dikembangkan. Nah, yang perlu dikembangkan adalah dengan menambahkan analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi harga kelapa sawit serta memperluas pembahasan mengenai dampak fluktuasi harga terhadap perusahaan dan industri. Nah, usulan pengembangan yang dapat dilakukan adalah memberikan saran untuk menambahkan variabel eksternal yang mempengaruhi harga kelapa sawit seperti harga minyak mentah guna meningkatkan akurasi model prediksi. Nah, itu poin selanjutnya ada hasil temuan. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda untuk memprediksi harga kelapa sawit, perusahaan seperti PT Bakri Sumatera Plantation Tbk dapat merencanakan waktu panen yang lebih tepat dan mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Nah, poin selanjutnya yaitu dampak pada teknik. Nah, artikel ini memberikan kontribusi teknis dengan mengintegrasikan analisis regresi ke dalam perencanaan industri perkebunan. Metode yang digunakan memungkinkan analisis hubungan antara variabel seperti harga, CPO, produksi, dan juga waktu. Nah, selanjutnya ada menggali konteks baru. Judul yang saya usulkan adalah analisis prediksi kebutuhan daya listrik di wilayah perkotaan dan pedesaan menggunakan metode regresi linear berganda. Nah, itulah yang presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai hasil review 3 jurnal untuk tugas ujian akhir semester
mata kuliah aljabar linear dan matriks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.